Senter dari P1 ini memakai lensa cembung. Karena memang senter ini tuh sudah teleskopik. Jadi bisa zoom in dan zoom out. Sumber dayanya tuh baterai A2. Jadi dibutuhkan cuma satu baterai aja untuk menyalakan senter tablet ini. Jadi untuk dibilang senter taktikal, ini fungsinya juga nggak bisa dipakai. Menurut gue ya, kita ini ditimpuk aja nih. Mungkin terasa tuh sakitnya, karena ini bahannya aluminium alloy ya. Jadi lumayan sedikit berat, dan kok kena pala juga benjol. Yang katanya ini tuh memiliki 2000 lumens tingkat cahayanya. Akhirnya gue penasaran karena harganya tuh cuma 30.000 tapi memiliki tingkat lumens atau intensitas cahaya itu sebesar 2000 lumens. Ya udah, akhirnya gue mau coba deh. Apakah benar kalau senter tablet ini memiliki tingkat cahaya sebesar 2000 lumens? Jadi ya ketika kita beli senter ini tuh nggak dapet manual book, kemasannya pun juga standar ya. Ya cuman karton biasa doang seperti ini. Sama bubble wrap yang buat ngelindungin senternya. Dan nggak ada apa-apa lagi. Ya harga 30.000 ya. Yang pertama kita bahas itu adalah tentunya bahan material dulu dari luarnya. Untuk bahan materialnya, tablet paket main P1 ini memakai bahan material aluminium alloy. Tapi ada kekurangannya nih. Tapi nanti gue bahas kekurangannya deh. Dan klipnya pun nih seperti ini, dia sudah berbahan metal dan cukup kokoh. Jadi kalau misalkan kita taruh di kantong, nggak bakal lepas karena klipnya tuh keras. Nggak mudah untuk terlepas ini senter ketika kita taruh di kantong atau di shoulder strap dari backpack kita atau di gesper tuh di celana, ini nggak bakal lepas sih. Jadi untuk klipnya ini bagus. Memang senter ini tuh didesain sebagai senter taktikal. Jadi tombolnya tuh berada di belakang gitu. Seperti ini jadinya. Nah, kekurangannya itu menurut gua tombol ini tuh cukup keras di klikan pertama. Tapi ketika kita ganti mode berikutnya, ini nggak perlu sampai bunyi klik gitu. Jadi tinggal disentuh dikit aja, dia udah berpindah modenya. Dari yang high, terus juga ke mode berikutnya. Nah, untuk bagian depannya, senter dari P1 ini memakai lensa cembung. Karena memang senter ini tuh sudah teleskopik. Jadi bisa zoom in dan zoom out. Seperti ini ya. Ini yang gue suka dari senter mini P1 ini ya. Nanti kita bakal lihat deh, senternya tuh karakter cahayanya seperti apa ya. Karena di dalamnya dia memakai lensa seperti asperik gitu. Jadi kalau lensa asperik itu kalau kita misalkan center dengan fokus yang kecil, itu akan membentuk lampu LED yang di dalamnya. Jadinya kelihatan lampu LED-nya tuh berbentuk seperti apa. Jadi kalau misalkan pengen kita di titik gitu untuk fokus kecil, itu jangan terlalu fokus banget gitu. Jangan ditarik sampai full, sedikit aja. Biar karakter dari si lampu LED-nya itu nggak berbentuk kotak-kotak gitu. Karena aneh aja gitu kan. Senter tablet dari P1 ini sumber dayanya itu baterai A2. Jadi dibutuhkan cuma satu baterai aja untuk menyalakan senter tablet ini. Bisa pakai baterai A2 yang biasa kita beli di warung atau baterai A2 yang bisa dicas. Terus minusnya, untuk minusnya ini gue bahas ya. Senter ini didesain sebagai senter taktikal, tetapi tuh yang di kepala ini biasanya buat mecahin kaca. Cuman tinggi dari di bagian luar ini dengan lensa cembungnya ini tuh lebih menonjol ketimbang bagian senter pinggirnya nih. Sehingga kalau kita mau mecahin kaca, maka yang pecah duluan pasti lensa cembungnya. Karena lensa cembungnya itu lebih menonjol ketimbang bagian sampingnya. Jadi untuk dibilang senter taktikal, ini fungsinya juga nggak bisa dipakai. Menurut gue ya, kita ini ditimpuk aja nih. Mungkin terasa tuh sakitnya, karena ini bahannya aluminium alloy ya. Jadi lumayan sedikit berat, dan kok kena pala juga benjol. Karena kalau kita pakai kepalanya, pasti lensanya yang kena. Jadi rusak deh senternya. Ya kan?
Nah, terus minusnya juga ini finishingnya tuh nggak rapi banget ya. Nih, kalian bisa lihat finishingnya dari center P1 ini nih. Kalian bisa lihat ya, bagian sininya di dekat kepala baterainya, di bagian buntutnya tuh. Nah, seperti ini nih, dekat penutup baterai, ini tuh berantakan tuh finishingnya. Gak rapi. Udah gitu juga finishing catnya, ini tuh nggak bagus ya. Jadi bisa ngelotok kalau kita kebentur-bentur nih senter atau jatuh, mungkin akan keluar catnya, akan ngelotok gitu ya. Ya wajar sih ya, harga 30.000, jadi nggak bisa berharap banyak gitu kualitasnya. Kalau untuk sekedar nyala dong ya cukup sih, tapi kalau untuk durability-nya atau senter ini bisa bertahan lama atau fungsinya bisa lebih digunakan sebagai senter taktikal, kayaknya ini kurang banget gitu. Terus juga finishingnya yang nggak rapi. Nah, sekarang kita tes ya untuk pencahayaannya. Jadi gue punya baterai baru, kita akan tes karakter pencahayaannya itu seperti apa. Nih, langsung aja gue masukin. Tuh, jadi dia tuh agak sedikit kasar ya. Tapi bagusnya lagi dia sudah pakai o-ring di penutupnya nih. Jadi sehingga kalau misalkan kena air ini masih aman sih. Jadi sesuai tuh dengan produknya yang tertulis anti air katanya. Tapi nanti gue bakal coba, biasa kalau IPX 6 atau IPX 5 itu masih bisa dicemplungin ke dalam air dengan ketinggian yang ya sejengkal lah. Oke, kita tes cahayanya seperti ini. Seperti ini ya. Untuk mengganti modenya, kita tinggal diklik pelan aja. Nggak seperti yang kayak pertama. Jadi tinggal sentuh aja, dia udah pindah tuh. Ini strobo. Ini high, ini low-nya. Ini strobo. Jadi senter P1 dari Taflit ini memiliki 3 mode pencahayaan. Yang pertama di mode high, dan yang kedua di mode low, dan yang ketiga itu di mode strobo. Tapi menurut gua, dari yang gua lihat saat ini tuh nggak ada 2000 lumens menurut gua. Ya, karena ini gua nyalain terus juga nggak panas. Punya gua yang Wuben aja nih, yang 1200 lumen ini, panas karena memang 1200 lumen. Sedangkan ini itu nggak panas-panas. Yang mengklaim bahwa ini tuh 2000 lumens gitu. Yang gue lihat di mata gue ya, ini tuh nggak 2000 lumens gitu seperti senter-senter 2000 lumens pada umumnya. Bahkan lebih terang senter gue yang 600 lumen daripada yang ini. Ya, tuh. Ketika di mode lebarnya, cahayanya cuma segini. Oke, gue bakal tes juga untuk tingkat waterproofnya dan gue cemplungin ke air gitu. Walaupun bukan pada kedalaman yang 2 meter atau semeter gitu. Palingan ya sejari aja lah ya, segayung lah. Segayung nanti gue cemplungin segayung deh. Kalau emang tahan berarti ya sesuai tahan air. Oke, karena dari Taflitnya mengklaim bahwa senter P1 ini sudah waterproof, maka gue langsung coba cemplungin aja senter Pocketman P1 ini dari Taflit ke dalam gelas yang udah gue isi air penuh. Nah, di sini kita lihat ya. Tuh. Itu ada gelembung-gelembung. Sudah dipastikan sih ini airnya pasti masuk. Tuh, sekarang kita buka. Kita lihat dalamnya apakah masuk air. Oke, yang pertama ini sudah gue pakai baterai kan. Tapi bagusnya sih nggak mati ketika di dalam air ya. Atau mungkin gue hanya sebentar sih. Tapi ketika gue buka, terus gue lihat dalamnya pun itu kering ya. Jadi air tuh tidak masuk dari tutup baterainya. Karena sudah ada o-ring. Tuh, kali kita lihat deh. Kita lihat ya, di dalamnya tuh kering. Nah, kecurigaan gua, air itu tuh masuk dari bagian sela-sela di lensanya tuh, di kepalanya. Gue sih curiga masuk dari sini gitu. Cuman kalau dari lihat arah gelembungnya itu sepertinya dari teleskopik ya. Kalau menurut gue sih dari teleskopik tuh yang buat zoom in zoom outnya. Nah, di sebelah sini nih. Menurut gue sih airnya masuk dari sela-sela sini. Nah, ketika gue cek memang benar gitu bahwa
ada air gitu ya, di dalamnya tuh lembab. Maka ketika teleskopiknya gue mainin tadi ke zoom in zoom out, itu air itu nongol tuh di lensa-lensa si cembung ini gitu kan. Jadi bisa gue pastikan kalau senter ini tuh hanya bertahan di intensitas air yang sedang aja. Kalau misalkan intensitas air hujan atau cipratan air yang keras, sebaiknya sih nggak usah pakai senter Taflit Pocketman P1 ini. Karena pasti akan masuk airnya. Tetapi kalau masih di intensitas air yang rendah atau sedang, ini masih bisa berguna sih untuk kita pakai. Oke, jadi gue udah tes senter ini. Kalau menurut gue, senter ini tuh kurang sesuai ya. Dari tingkat cahayanya yang 2000 lumens, serta karakter pencahayaannya menurut gue rada kurang sih. Bagi gue ya, gue kurang suka. Mungkin untuk selera orang yang lain mungkin bisa suka. Tapi kalau bagi gue nggak suka dengan karakter cahaya tuh yang seperti ini gitu. Ketika difokusin tuh bentuknya kotak, udah gitu ada garis-garis. Dan finishingnya ini kurang rapih. Ya. Terus juga fungsinya sebagai senter taktikal ini juga kurang menurut gue, kurang kepakai. Jadi desainnya aja gitu seperti senter taktikal. Tapi untuk harga 30.000 sih masih bisa diwajarkan lah. Kalau memang dikasih kualitas yang seperti ini gitu. Jadi ada harga ya ada kualitas. Cuman balik lagi ke kalian gitu. Kalian mau pilih center ini yang ala kadarnya gitu atau center yang lebih baik kualitasnya daripada ini gitu. Kalau ada kurang-kurang dari penjelasan gue, bisa bantu di kolom komentar. Yang kurang atau ada kesalahan dari penjelasan gue, bisa bantu di komentar juga. Karena kan nggak semua apa yang gue jelaskan itu sesuai gitu dengan kualitas senternya. Ini hanya bagian dari sudut pandang gue aja dan selera gue gitu. Oke, jadi sampai situ aja. Thank you.